Jadi untuk Anda yang punya anak yang tiba-tiba pengen sekolah di Jepang, Anda patut curiga. Boleh tanyakan ke dia gitu, kamu beneran mau belajar atau cuman mau mibik sama ngintip? Sontak hal ini membuat sang kepala sekolah terkejut dan merasa tertipu. Pasalnya semua orang tahu bahwa Ibu Sri Mulyani ini adalah salah satu orang pintar di Indonesia. Ini saking mewujudnya, Pak Haritanu pas tahun ini, dalah. Tapi kan Haritanu dari Perindo. ini makanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat datang kembali di program berita terfavorit sekecamatan Karangketak bersama saya Arvin Sonia dan rekan saya Sastra Silalahi yang sudah siap sedia memberikan berita-berita gembira dan gegap gempita seputar gaya hidup, musik, pengetahuan umum, hingga berita politik dan ekonomi dunia. Cuma di sini, di saat ini, dan di YouTube channel ini, yaitu Pop News. Kita langsung masuk ke berita pertama yang datang dari negara Jepang. Wah, luar biasa. Ini dia, penerimaan pajak rendah. Jepang mendorong anak mudanya lebih banyak minum alkohol. Wah. Jadi pemirsa ya, sudah menjadi rahasia umum bahwa negara Jepang memang terkenal suka membuat aturan atau hal-hal unik untuk warganya. Kayak beberapa waktu lalu nih, pihak otoritas Jepang menggelar sebuah lomba minum sake untuk warganya yang bertajuk Sake Viva. Kompetisi ini bertujuan untuk membudayakan kembali minum minuman beralkohol bagi para anak muda Jepang atau disingkat AMJ. Pasalnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa generasi muda Jepang saat ini minum alkohol lebih sedikit dibandingkan generasi orang tua mereka. Hal ini berdampak pada menurunnya penerimaan negara dari minuman beralkohol dari tahun ke tahun. Dengan kebijakan ini, Jepang seakan-akan memberikan pesan kepada anak mudanya, "Guys, mabok dong guys. Jangan ngaku cinta negara kalau lo nggak mabok." Pemirsa, beberapa tahun belakangan Jepang memang sedang memiliki beberapa isu terkait generasi mudanya. Dari mulai konsumsi alkohol yang minim, keengganan untuk menikah, hingga krisis regenerasi untuk aktor film pornonya. Ya benar pemirsa, Anda tidak salah dengar. Film porno / bokep. Saat ini, industri film dewasa Jepang kesulitan mencari talenta muda yang berasal dari negaranya sendiri. Akibatnya, tidak jarang rumah produksi film dewasa Jepang menggunakan talenta asing dari negara barat atau negara Asia lainnya sebagai aktor dalam film dewasa Jepang. Jadi untuk Anda yang punya anak yang tiba-tiba pengen sekolah di Jepang, Anda patut curiga. Iya, boleh tanyakan ke dia gitu, kamu beneran mau belajar atau cuman mau mibik sama ngintip? Oh, maksudnya ngeliat gitu? Ngintip. Ngintip banget. Iya. Benar-benar. Anak muda Jepang sana itu kalau nggak nenteng Jagger disingkirin. Oh enggak, dikeluarin dari circle-nya ya? Dikeluarin dari circle. Iya. Tapi ini kayaknya anak-anak muda atau geng-geng di Jepang ini ada kemajuan ya. Tadi kan dulu hobinya ngebegal. Betul. Terus sekarang jadi mabuk-mabukan. Ini Jepangnya jembatan Mampang kan? Bukan. Itu ada. Ada gengnya? Israel juga ada yang begal-begal gitu. Beda ya? Benar. Tapi ya nggak beda jauh lah sama kita ya. Iya, padahal sebenarnya kalau mau mabuk-mabukan nggak usah alkohol. Iya. Mendingan ke nagrek tuh. Nagrek. Puter nagrek itu kalau tiap Betul. mudik lebaran itu bikin mabuk. Iya situ aja muter-muter. Benar. Iya. Nah selanjutnya kita akan masuk ke segmen berita fiktif. Berita fiktif pertama datang dari Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani dilaporkan ke polisi atas dugaan kasus penipuan. Pemirsa, Menteri Keuangan RI Ibu Sri Mulyani beberapa waktu lalu dilaporkan oleh seorang kepala sekolah SMP negeri ke pihak berwajib atas tuduhan penipuan. Dan cerita bermula saat beberapa murid sekolah mengalami kesurupan massal saat jam pelajaran. Oke. Sang kepala sekolah pun panik dan langsung meminta stafnya memanggil orang pintar untuk menyembuhkan mereka. Tak lama berselang datanglah Ibu Sri Mulyani, namun yang terjadi berikutnya sangat di luar dugaan. Bukannya merapal mantra-mantra untuk menyembuhkan para murid yang kesurupan, Ibu Sri Mulyani malah mengajarkan murid tentang ekonomi makro, inflasi, dan neraca perdagangan global. Sontak hal ini membuat sang kepala sekolah terkejut
dan merasa tertipu. Pasalnya semua orang tahu bahwa Ibu Sri Mulyani ini adalah salah satu orang pintar di Indonesia. Itu. Tapi ternyata julukan tersebut hanya gelar kosong belaka, nggak bisa menyembuhkan yang kesurupan. Benar. Nyata-nyatanya sepintar-pintar Ibu Sri Mulyani, beliau tidak mampu mengobati orang kesurupan. Dan sang kepala sekolah pun akhirnya menuntut agar Ibu Sri Mulyani meminta maaf dan mencabut gelar beliau sebagai orang pintar di Indonesia. Benar. Terkait hal ini, kejadian serupa juga pernah dialami di daerah lain. Oke. Rekan sastra, ada seorang pintar yang diminta mencabut gelarnya karena terciduk minum jahe anget saat masuk angin. Padahal yang seperti kita tahu, orang angin minum telak pintar. Maaf. Selanjutnya, Oke. berita fiktif yang selanjutnya akan disampaikan rekan saya, Sastra Silala. Masih di segmen berita fiktif yang kini datang dari dunia politik. Ya. Yoi. Partai Nasdem menggait Metallica untuk Pilpres 2024. Pemirsa, sudah bukan rahasia lagi bahwa salah satu strategi partai politik menjelang pemilu adalah menggandeng artis atau musisi ternama untuk meningkatkan popularitas mereka. Tujuannya hanya satu, yaitu untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya saat pemilu nanti. Nah, hal inilah yang dilakukan Partai Nasdem yang secara mengejutkan menggandeng band metal legendaris dunia. Ini saking mengejutnya, Pak Haritanu pas tahun ini, elah dalah. Kaget juga dia kan. Walaupun nggak ngobrol dulu gitu. Tapi kan Haritanu dari Perindo. Ini makanya perlunya Pop News ini mengedukasi penonton bahwasanya host juga ada yang goblok. Kecuali dia supermarket. Superindo. Nah. Terima kasih telah mengkoreksi saya. Nggak apa-apa. Kita harus Cemiwu. Iya. Koreknya apa? Betul. Betul. Jadi Partai Nasdem ini secara mengejutkan itu menggandeng band Metallica loh. Oh, luar biasa ya. Legendaris dunia. Siapa yang nggak tahu Metallica gitu? Ya. Bahkan JJ aja pakai crop top Metallica. Metallica itu untuk membuat lagu Marseille. Oke. Nah, Anda pasti tidak percaya kan? Berikut tayangannya. Pemirsa, berita fiktif tadi sekaligus menjadi penutup Pop News edisi kali ini. Saya ulangi ya, yang barusan dua berita tadi ya. Fiktif. F-I-T-I. F-I-K-T-I-F. Fiktif. Terima kasih atas perhatian dan konsentrasi Anda selama menyaksikan Pop News. Ingat sekali lagi, F-I-K-T-I-F. Fiktif. Bukan, Bingkong. Kalau begitu saatnya kami pamit undur diri dulu. Saya Sastra Silalai. Dan saya Rin Insomnia, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di episode Pop News berikutnya. Salam Pop!